channel YouTube Lean Jaya Mobilindo. Kali ini kita akan mereview tentang mereview Mitsubishi Xpander Exit 2018 bertransmisi manual. Seperti apa fitur, kelengkapan, kelebihan dari Xpander Exit 2018 ini? Tonton videonya sampai habis. Mitsubishi Xpander menjadi fenomenal di masyarakat Indonesia. Fenomenal. Tiba-tiba menjadi jawara di kelas MPV, mengalahkan MPV yang sudah lama beredar di Indonesia. Desain yang sporty, desain yang terlihat sangat mewah, menjadi nilai tersendiri bagi Xpander ini. Oke, kita akan mulai review bagian depan dari Xpander Exit 2018. Oh iya, sebelumnya Xpander ini mempunyai beberapa varian, itu varian rasa ya kan. Varian ada GLX, GLS, Exit, terus sama Sport, lalu yang tertinggi ada di Ultimate. Yang akan kita review kali ini adalah Mitsubishi Xpander Exit. Variannya Exit ya, berarti dia tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Untuk sebenarnya ya kan. Sebenarnya sih Exit karena tengah-tengah, jadi dia perpaduan antara varian rendahnya sama varian tingginya gitu. Jadi untuk Exit ini benar-benar kolaborasi antara tipe tertingginya Xpander sama tipe terendahnya. Di bagian depan ini desainnya seperti ini ya, terlihat sporty banget. Terus ada grillnya ini, grill hitamnya ini. Kalau di Exit ini grill hitam, ini juga sama. Di GLS juga sama kayak gini juga. Terus untuk bagian lampu di sini desainnya ini sangat sporty sih. Ini banyak juga yang niru juga akhirnya kan, kesini MPV banyak yang niru juga desain seperti ini lampunya. Terus di sini juga ada lampu lampu ini juga pakai bohlam sama. Terus di sini ada variasi desain seperti ini, chrome seperti ini. Ya, nunjukin kemewahan dari Xpander inilah ya. Terus sudah dilengkapi dengan fog lamp. Ya kan. Terus grill di sini ada logo kebangsaan. Kita lanjut ke bagian samping dari Xpander ini. You can see ya kan. Kamu bisa melihat bagian samping dari Xpander Exit 2018 ini. Ada beberapa lekukan di sini kan, ini yang menandakan dia nggak kaku tapi sporty lah, gagah aja gitu kelihatannya kan. Terus di spionnya ini juga dilengkapi dengan sen juga di sini. Lalu untuk bagian ban kali ya, ban belakang mungkin. Lalu untuk bagian ban, dia memakai ukuran ban 205/55 ring 16 dengan velgnya ring 16 ya. Ini yang velg dan ukuran bannya ini yang juga diadopsi oleh tipe tertingginya dari Xpander Sport sama Ultimate, itu juga udah pakai ukuran ini.
bagian belakang dari expander ini. Yuk, gagah ya, jelas. Banyak yang bilang, ya banyak yang bilang, nggak banyak yang bilang juga sih. Ya beberapa kaum, beberapa oknum ya kan, beberapa oknum bilang expander ini adalah Pajero Mini gitu kan. Bener ya Pajero ya, iya bener. Nanti salah nyebut lagi ke sebelah gitu kan. Pajero Mini. Jadi tampilan belakangnya ini benar-benar gagah banget. Kayak pas aja gitu ukuran, desain gitu kan, benar-benar sempurna banget sih. Kita lihat di bagian sini lampu belakangnya ini bagian sini, terus ada juga yang nyatu dengan pintu bagasi ya kan, pintu bagasi. Terus dia juga udah dilengkapi oleh rear wiper. Lalu di sini ada logo kebanggaan, ada tulisan expander juga, terus ada tipenya juga di bagian situ. Lalu ada di sini ada stop lamp dan nggak dilengkapi spoiler sih. Ini sebenarnya nyatu sih, tapi ya desainnya bagus lah, sama dilengkapi radar semut. Radar semut, antena maksudnya ya kan, dilengkapi oleh antena. Untuk expander sendiri itu tidak ada sensor parkir, ya, exit. Kalau Ultimate ada nggak ya? Coba nanti kalau misalnya kamu tahu ada apa enggak, tulis di komentar aja coba ya. Oke, sekarang kita coba lihat bagasi dari expander. Cara bukanya dipencet di sini. Oke, yo, bagasi expander ya sesuai lah ya, karena dia menganut kursi tiga baris, menganut 7 seater, 7 penumpang. Jadi ya bagasinya ya ukurannya cukup lah untuk naruh 2-3 tas barang kalau misalnya mau pergi gitu. Tapi juga dia di bawahnya ini juga ada tempat ya untuk naruh tools gitu sih. Ada dilengkapi lah buat naruh tools di sini, tapi ini bukan untuk prasmanan sayuran. Hampir sama sih sebenarnya. Terus kalau di bagian sini ada tempat untuk menaruh dongkrak, jangan ke sini. Ada dongkraknya di dalamnya. Nah, kelebihan dari expander ini, jadi kursi belakangnya itu dia bisa ditarik seperti ini dan menjadi sama rata sama lantai itu. Tuh, jadi bagasinya bisa sama ukurannya, landainya gitu loh, jadi lantai gitu. Jadi ya kalau misalnya yang kepake cuma 2 baris, kan jadinya belakang bisa buat barang lah, lumayan. Nah, sekarang kita coba melihat bagian dalam ataupun interior dari Mitsubishi Expander Exit 2018. Yuhu, seperti inilah interior dari Expander Exit 2018. Nah, di sini kita lihat head unitnya ya. Head unitnya itu sini plastik ya, plastik. Terus ini juga masih plastik. Ini dia bikinnya 2 warna gini ya, two tone gini ya, dengan ada lapisan warna chrome di sini. Ya sebenarnya 2 warna lah, two tone seperti ini ya, tapi menjadikan warnanya tuh kesannya mewah gitu loh, kesannya mewah. Lalu kalau Exit itu di sini masih modelnya tip seperti ini ya kan, terus AC, terus di sini juga ada pengaturan AC juga. Nah, di sini itu ada kayak buat tempat naruh HP lah, apa-apalah di sini itu. Terus di sana juga AC. Terus untuk bagian depannya juga speaker juga kanan kiri ya kan, speaker kanan kiri.
Lalu di sini ada persneling, ada cup holder juga. Ini ada handrem. Nah, untuk di bagian sini ini ada kotak ajaib. Bukan kotak ajaib. Ya, ini kayak buat naro biskuit gitu, toples loh. bukan. Jadi dia buat tempat apalah di sini lah. Jadi di sini ada kotakan juga di sini. Lumayan. Nah, untuk bagian joknya ini ya apa ya? Desainnya tuh sporty gitu, terus kayak nyaman banget gitu loh duduk di expander ini, beneran. Enak aja gitu. Terus kalau dibandingin dengan MPV lainnya, jadi expander tuh kayak kita itu kayak lebih tinggi aja berkendaranya gitu, mengemudinya, kalau nggak duduk di dalamnya gitu. Jadi nyaman banget sih kalau aku bilang. Tuh. Terus apa lagi? Di bagian sini ya, di bagian pengemudi ya, bagian pengemudi untuk exit itu sudah dilengkapi dengan pengaturan audio. Kanan kiri, atas bawah ya kan, volume atas bawah, geser kanan kiri ya kan, buat nyari radio biar nggak gemeresek. Terus di sini ada buat pengaturan wiper, sini ada pengaturan lampu sama sen. Ini buat klakson kalau yang belum tahu ya, ini buat klakson yang belum tahu cara bunyinya dipencet. Nah gitu. Nah, expander exit ini juga sudah dilengkapi dengan pengaturan spion electric mirror ya. Ini kanan kiri, terus dia juga bisa nutup juga ya kan, nutup spion gitu. Nah, terus di sini juga di bagian pintu juga kanan kiri sih sama. Ini juga dilengkapi dengan speaker, terus dilengkapi dengan ini cup holder. Nah, untuk di bagian sini itu power windowsnya juga dia udah bisa, di pengemudi tuh dia udah bisa ngatur semua kaca ya. Terus bisa, ini juga udah ada lock juga untuk pintu, terus bisa lock power windows juga seperti itu. Sekarang kita coba duduk mereview. Kita coba duduk di bagian belakang di kursi tengah ya, kursi tengah penumpang expander ini. Jadi spesial longgar tuh, lebih nyaman juga. Terus juga dia tuh kayaknya bisa deh. Nah tuh kan, bener kan, kursi tengah tuh juga bisa di maju mundur gini, maju mundur, cantik gitu. Terus sudah ada headrest juga, naik turun, tapi nggak bisa dilepas headrestnya ini, jadi nggak bisa dibawa kemana-mana headrestnya. Buat apa juga dibawa kemana-mana ya kan. Terus juga sudah dilengkapi dengan seat belt juga untuk penumpang kursi bagian belakang. Jadi secara keamanan, kenyamanan itu enak banget. Terus kayaknya ini bisa ditarik deh, tapi nanti gimana ya? Nah ini nih, kok nggak bisa? Bisa harusnya. Nanti deh coba. Nah terus di bagian sini juga dia sudah dilengkapi dengan double blower ya kan, AC kan. Nih kalau ini diputar tuh kan dingin kan, padahal nggak nyala. Mesinnya maksudnya gitu lah. Nggak, saya tidak mau terulang lagi seperti Mobilio, jadi saya yang reviewnya dari sana ya. Untuk ngelipat ini juga ngelipat ya kan, kalau misalnya kita mau ke belakang gitu kan, ada penumpang bagian belakang, ini juga sudah dilengkapi dengan fitur one touch ya kan tuh. Jadi dia langsung ngebalik gitu, tinggal dilipat doang tuh, lebih enak jadinya. Pencet ini. Nah. Sip. Gitu.
Nah, pemirsa di studio, iya, pemirsa di rumah ya kan, yang lagi rebahan, yang lagi iseng nonton ya kan. Saya sekarang sudah berada di kursi bagian paling belakang dari expander ini. Oke, untuk kursi bagian belakang ini dia apa namanya beda ya bahannya ya. Bagian bawahnya apa sama sih? Beda kan, bener kan? Apa ini pakai sarung? Enggak kok. Oh iya, ini pakai sarung ternyata. Oh, disarungin lagi, takutnya kotor mungkin ya. Nah, terus ini juga udah ada apa namanya ini? Headrestnya juga kan lebih tinggi juga. Terus habis itu di bagian sini tuh udah ada cup holder juga untuk bagian belakangnya. Terus dia juga udah dilengkapin. Iya bener, udah ada seat beltnya juga untuk bagian belakang ini. Jadi pokoknya seat belt tuh, expander tuh dari depan sampai belakang ada semua. Nyaman juga sih, ya kan. Nah terus kalau di bagian sini juga ada cup holder juga. Terus di sini ada buat apa sih ini namanya? Yang buat kayak ngecas gitu loh, tapi harus pakai itunya lagi lah. Apa sih namanya itulah? Ya di situ nanti tulis di komentar kalau kamu tahu ya. Kayak gitu. Nah, untuk Expander Exit 2018 ini ya sebenarnya sama sih, semua varian Expander mesinnya sama. Nah, jadi dia ini menggunakan mesin bensin Mifex 1499 cc ya kan, 15 lah, dengan 4 silinder, 4 katup DOHC. Mesin ini digadang-gadang sanggup menghasilkan tenaga 104 horsepower pada 6000 rpm dengan torsi 141 Nm pada 4000 rpm. Sekarang kita coba test drive dari Mitsubishi Expander Exit 2018. Oh iya, untuk Mitsubishi Expander ini juga sudah dilengkapi dengan remote ya, tapi dia belum keyless, tapi sudah pakai remote. Jadi kayak gitu. Oke, sekarang kita coba test drive Mitsubishi Expander Exit 2018. Oke, buat yang belum tahu, jadi kalau mau nyalain Mitsubishi Expander ini harus nginjek kopling dulu baru di starter kayak gitu. Jadi dia punya keamanan seperti itu. Untuk Expander ini juga sangat apa ya, bukan enteng sih, lebih ke nyaman aja gitu bawanya gitu kan. Terus buat akselerasi belok-beloknya terus juga dia tuh enak banget gitu, jadi empuk. Terus coba kita di tanggulan ya kan, apa sih namanya, polisi tidur, apa sih namanya, kejlukan kepiuran. Ini nyaman banget suspensinya, bener. Jadi Expander bener-bener nyaman banget sih ininya. Nah tuh empuk banget, bener enak banget buat belok juga. Aduh lumayan mantep lah pokoknya. Overall mengemudi Expander ini sangat-sangat nyaman, empuk gitu kan. Tapi ya itu tadi, untuk tarikan pertamanya si Expander ini dia bukan agak lemot sih, jadi lebih ke kayak kurang tenaga aja. Jadi bukan kurang tenaga sih, RPM-nya harus gede, gasnya terus gede, jadi dia baru bisa ini. Ya memang keluhannya sih di situ. Tapi kalau misalnya udah cepat, udah kita ada di RPM tertentu, itu nyaman banget kalau pakai Expander kayak gitu. Nah, terus juga aku mau ngingetin ke kalian semua, buat yang belum pernah pakai Expander ataupun pinjam punya temennya gitu kan. Nah, jadi Expander itu giginya ya kan, dia nggak punya gigi. Persnelingnya itu dia itu kalau mau mundur itu adanya di gigi 1, terus diangkat gitu tuasnya ke depan gitu baru. Kayak gitu. Nah lagi begitulah. Iya begitulah. Kita tadi sudah mereview tentang Expander Exit 2018.
overall Expander memang memiliki desain, terus interior, terus eksterior, maksudnya desain eksterior dan interior yang mewah lah ya. Terus dari sisi tenaga juga ya kayak tadi lah waktu aku lagi test drive ya kan. Jadi Expander ini kelemahannya memang di tarikan pertamanya dia. Tarikan pertamanya dia ini apa ya, kurang lah kalau untuk Mitsubishi ya, kalau untuk Expander gitu kan. Tapi ketika di kecepatan tertentu dia benar-benar sangat nyaman banget sih. Terus juga test drive tadi juga suspensinya juga sangat enak banget ya, dibanding pesaing-pesaing lainnya di MPV. Aku bilang sih suspensi sama kenyamanannya jauh banget sih sama MPV lain. Tapi untuk harga Expander Exit 2018 ini hanya dibanderol berarti 215 juta saja, tapi paket kredit ya. Oh iya, kalau kamu mau cek unit ataupun test drive Expander Exit 2018 ini, kalian bisa kunjungi showroom kami di Ean Jaya Mobilindo, Jalan Pahlawan nomor 28, Purwokerto. See you.